Bim, aku tahu kamu selingkuh sama Corina. Tapi aku juga selingkuh sama Din sih. Aku mau pulang ke Indonesia. Salah satu film permintaan kalian yang berjudul Suatu Hari Nanti. Dan selamat datang di channel pemersatu per-RT yang duniawi yang tentunya gak ditunggu-tunggu. Apa kabar kalian semua? Pasti gak sedang baik-baik aja kan? Ya udahlah, pertahankan. Langsung ke referensi bahwa film ini menceritakan perselingkuhan antara dua pasangan yang bisa dikatakan sahabat gitulah. Masing-masing dari mereka menyembunyikan perselingkuhan mereka dengan rapi, tapi mereka melakukan perselingkuhan bukan tanpa alasan. Bila kalian penasaran dengan story film ini, simak video ini sampai habis dan intro. Jare sopa aku gak iso, eyelinerku gak rotolo. Terus opo makeupku jan uwane, yes my friend say hi. Api raimu raiku do whatever you wanna do. Bukan cipol body shaming jan garai crying kendak. Selamat datang di channel Zura Fartin dan selamat menonton. Story diawali dengan seorang wanita yang bercita-cita menjadi seorang chef, dan dia selalu memegang teguh dan prinsip dari ibunya. Kemudian dia menaruh buku dan pesan dari ibunya di dalam lemarinya. Ketika Alia ingin pulang, Alia bertemu dengan seorang tukang parkir yang bernama Jurgen di parkiran. Setelah itu Alia memberikan coklat kepada Jurgen untuk diberikan kepada anaknya. Cus, Jurgen. Cheers, danke. Alia sendiri, dia merantau untuk mencari pelajaran tentang bagaimana cara membuat coklat yang lezat. Waktu tiba di rumahnya, terdapat seorang laki-laki yang bernama Bima. Bima adalah pacarnya Alia dan mereka tinggal serumah walaupun belum menikah. Sungguh maksiat sekali. Bima sendiri, dia adalah seorang penyanyi solo yang akan mengawali karirnya di sini. Kemudian Alia ingin memasakkan makanan untuk Bima. Namun sebelum itu, Alia memeluk Bima dan berkata jika mereka akan merayakan hari jadi mereka yang ketiga. Ketika Alia sedang mencari sesuatu, Bima memberikan barang yang sedang Alia cari. Kemudian Bima memeluk Alia dan mengatakan jika Alia perempuan paling perhatian dan sange. Seketika Bima menarik Alia untuk menunda masakannya dan terjadilah perzinahan. Bima meminta maaf karena tidak bisa merayakan hari jadi mereka untuk saat ini. Setelah itu, Bima akan bersiap-siap untuk pergi ke Libra untuk manggung di sana. Di sisi lain, Corina sedang teleponan bersama Alia. Jo memberitahu jika pacarnya Jo yang bernama Din, dia tidak akan telat tiba di rumahnya. Jo sendiri, dia bekerja di salah satu hotel. Sementara itu, Din bekerja sebagai pemandu tur bagi para turis. Jo menasihati Alia untuk mementingkan kuliahnya daripada pekerjaannya, agar Alia menjadi ahli coklat karena toko coklatnya sudah menunggu di Jakarta. Toko coklat keluarga lo udah nunggu tuh di Jakarta. Ya. Tak berselang lama, Din meminta temannya untuk menggantikannya karena dia ingin pergi. So, yes. Cheers. Di perjalanan, Jo menelpon Din untuk memberitahu jika dia jangan sampai ketinggalan kereta. Jo juga mengingatkan untuk membawakan bahan rawon dan keluak. Di sini Jo sedang mempersiapkan acara catwalk yang akan digelar di hotel tempat Jo bekerja. Sedangkan Alia, dia sedang fokus memasak untuk acara hari jadinya dengan Bima. Seketika Din datang tanpa sepengetahuan Alia. Apa sih ya? Alia tak menyangka jika Din datang lebih cepat karena biasanya Din datang terlambat. Din mengatakan jika Alia salah memilih Bima sebagai pacarnya, tapi menurut Alia, Bima adalah orang yang the best dan pucek boy. Lo kalau hamil lo udah sendiri ya? Udah ya teman. Kok bisa? 3 tahun lu masih sama daging yang sama? Ya daripada Din celap-celap kiri karena namun akhirnya kembali lagi sama Jo. Celap-celup kiri kanan baliknya sama Jo juga. Namun tetap saja, Din merasakan jika Alia bisa menemukan laki-laki yang lebih dari Bima. Tak berselang lama Bima datang. Di sini Bima tidak sama sekali menyapa Din. Lalu Din menyarankan kepada Bima untuk menyanyikan lagunya sendiri. Di saat itu, Alia melihat pesan di HP Bima jika malam ini Bima ada jadwal nyanyi di Bar House. Alia pun menanyakan hal itu karena Bima tidak pernah cerita kepadanya dan malam ini juga acara hari jadi mereka. Itu masih standby yang. Aku kan lebih belain dinner kita. Alia memberitahu jika dia sudah memecah shiftnya agar bisa merayakan hari jadi mereka. Hal itulah yang membuat emosi masing-masing dari mereka. Alia merasa jika Bima selama ini tidak pernah mengerti dirinya. Bima pun angkat bicara dan merasa jika Alia tidak pernah mendapatkan perhatiannya. Aku nih buat kamu apa sih, Bim, sebenarnya? Bima. Yang kemudian Bima langsung pergi begitu saja dengan membawa gitarnya. Lalu Din menyuruh Jo untuk mengejar Bima sedangkan Din akan menenangkan Alia. Din mencoba menenangkan Alia sedangkan Jo menghampiri Bima di sebuah jembatan. Jo terus mengingatkan perjalanan Bima dan Alia selama 3 tahun ini. Tapi menurut Bima, mereka bertahan dari satu sama lain, bukan buat satu sama lain.
Din berusaha mengatakan kembali apa yang dikatakan Alia, jika Bima adalah yang terbaik. Sedangkan Bima, dia merasakan jika setiap pertengkaran, Cho selalu hadir sebagai pawangnya. Cho teringat jika Bima nyusulin Alia ke sini berkat sumbangan dari seluruh musisi di Jakarta, dan hal itu membuat Cho selalu merinding. Kemudian Din melepas kacamata Alia karena Alia masih saja menangis, dan seketika Alia mencium Din. Begitupun dengan Bima yang juga mencium Cho, yang kemudian Alia mengajak Din untuk berkimpoi. Sedangkan Bima memberitahu jika bibir Cho rasa susu. Semenjak kejadian ini, perselingkuhan pun dimulai. Setelah selesai berkimpoi, Din pergi meninggalkan Alia. Di malam itu, Bima menginap di sebuah stasiun sambil melihat foto Cho. Dan di saat itu Cho juga sedang melihat foto-foto Bima. Tak berselang lama, Din datang. Cho langsung menyembunyikan HP-nya. Setelah itu, mereka saling bertanya tentang keadaan Bima dan Alia. Mereka saling mengatakan jika Bima dan Alia baik-baik saja. Kemudian Cho mengatakan jika dia ingin tidur duluan. Sedangkan Alia, dia melepas sarung bantal yang sudah ditiduri Din. Sementara Din, dia tengah sibuk menulis karangannya. Pagi harinya Alia menemui Cho untuk berterima kasih telah membantu menenangkan Bima. Setelah itu Alia kembali ke sekolahnya untuk membuat adonan coklat yang lezat bersama Katrina. Di sini Katrina mencicipi adonan yang dibuat Alia. Katrina merasakan jika adonannya tidak memakai mentega. Bahkan Katrina juga merasakan ada yang aneh dengan Alia. Lalu Alia memberitahu jika dia sedang menyelamatkan hubungannya dengan Bima. Di sisi lain, Bima dan Timmy sedang berada di sebuah kafe. Di sini Roman meminta Bima untuk menyanyikan 40 lagu, sedangkan Timmy, dia memberitahu jika Bima bisa menyanyikan lebih dari 100 lagu. Roman pun berterima kasih kepada Timmy karena sudah membantunya dan masih ada 5 jadwal kosong. Kemudian, Bima menyanyikan beberapa lagu untuk menghibur pengunjung kafe. Saat ingin menyanyikan lagu ciptaannya, pengunjung kafe menolaknya dan menyuruhnya untuk menyanyikan lagu yang mereka tahu saja. Tak berselang lama, Cho datang menemui Bima yang sedang membereskan barang-barangnya. Bima memberitahu jika Roman sedang mengatur jadwal untuk keesokan harinya. Bahkan, Bima tidak menyangka jika Cho akan datang menemuinya. Lalu Cho memberikan kunci rumahnya untuk sementara Bima menginap di rumahnya karena Cho akan lembur. Walaupun di rumahnya tidak ada teh yang spesial dan kue cookies buatan Alia, tapi Cho yakin jika ini lebih baik daripada Bima stay di jembatan atau stasiun. Di sisi lain, Alia selalu melihat HP-nya dan berharap Bima mengabarinya. Di saat yang bersamaan, Din menemui Marwin yang juga pemilik restoran. Cho mengirimi pesan untuk Din agar dia dapat menemuinya di hotel. Karena Din tidak kunjung membalas pesannya, Cho mencoba menelpon Din namun tidak dijawab. Din pun membujuk Marwin agar Alia dapat bekerja di restoran, yang akhirnya Marwin pun menyetujuinya. Sementara itu Alia mengirim pesan kepada Bima untuk menikmati Bern di malam hari. Malamnya Bima dan Alia pun berjalan-jalan mengelilingi kota. Sementara itu Din juga menemui Cho di pinggir danau. Di sini Cho marah kepada Din karena Din terlambat 2 jam dan tidak mau meminta maaf. Cho juga merasa jika dia tidak dihargai oleh Din, yang akhirnya Cho memutuskan hubungan mereka. Sedangkan Bima dan Alia, mereka sedang menikmati malam dengan duduk di pinggir pertokoan. Bima menceritakan jika ada ABG naik ke atas panggung yang sedang berbahagia. Alia merasa jika harus ada yang membelanya pada saat seperti itu. Ketika ingin pergi, Alia mendapat pesan dari Din untuk menemuinya di restoran Marwin. Tapi Alia membiarkan pesan itu dan menolong Bima. Dan mulai sekarang, Alia ingin selalu membela Bima dan menjadi manajernya. Bima pun menanggapinya dengan muka yang seakan-akan ingin menolaknya, namun ya begitulah. Di sisi lain, Cho sangat sedih karena sudah tidak lagi berhubungan dengan Din. Sedangkan Bima dan Alia, mereka semakin nempel. Cho memberi kabar kepada Bima jika dia dan Din sudah putus, namun Bima tidak memberitahu Alia. Pagi harinya Alia ingin membuat vlog untuk Bima, tapi Bima menolaknya karena takut karirnya hancur gara-gara orang tuanya Alia melihat vlog tersebut. Bahkan Alia juga akan membuat skrip dan akun Twitter untuk Bima. Alia mengetahui jika Bima akan pergi ke Libra dan Alia juga akan pergi ke Bern. Di saat itu Din menemui Katrina. Katrina memberitahu jika hari ini Alia membolos. Padahal mereka sudah menerima tugas masak hari ini. Menurut Din, mungkin suasana hati Alia sedang tidak enak hari ini. Katrina meminta Din untuk tidak mengganggunya karena Alia sedang belajar di sini. Di sisi lain, Cho memberitahu Alia jika dia sudah putus dengan Din. Tapi Alia merasa jika Cho lebih memilih memberitahu Bima terlebih dahulu daripada kepada Alia. Sementara itu, Din membujuk teman Alia untuk mengeluarkan kue buatan Alia untuk dicicipi oleh Daiki Hawiyak. Di rumahnya, Bima berpikiran bahwa dia akan mengembalikan kunci rumah Cho. Bima mengirim pesan kepada Cho agar bisa bertemu untuk mengembalikan kuncinya. Lalu Cho membalas pesan Bima untuk ke rumahnya saja. Di saat yang bersamaan, Din menemui temannya Cho untuk menunjukkan di mana Koki Daiki Hayaka berada. Teman Cho menunjukkan keberadaannya.
Sedangkan Din, dia langsung menemui Daiki. Tiba di Bern, Alia mendapat pesan dari Din jika kuenya dicicipi oleh Daiki koki favoritnya. Setelah mencicipi kue buatan Alia, Daiki merasa jika kuenya masih terlalu kasar. Alia menunjukkan aksi Bima dalam sebuah video kepada Jack. Sementara itu Bima mendatangi rumah Cho. Ketika sedang mencari-cari keberadaan Cho, Alia menelponnya. Alia memberitahu jika Bima harus mendatangi Bern karena akan ada audisi untuknya. Bukannya senang, Bima malah marah kepada Alia karena Alia tidak memberitahunya terlebih dahulu dan Bima tidak enak dengan manajemennya. Lalu Bima menyuruh Alia untuk belajar saling komunikasi terlebih dahulu. Bima kembali mencari keberadaan Cho. Sementara Alia memberitahu Jack jika Bima akan segera datang. Tapi Jack tidak bisa lama menunggu dan sepertinya mereka harus atur janji lagi untuk bertemu. Kemudian Bima menemukan Cho berada di kamar mandi dengan lengan yang terluka. Seketika Bima mengangkat Cho dari kamar mandi. Setelah itu Alia berada di tempat kerjanya. Alia bertemu dengan Tatania. Seketika Alia mendapat telepon dari ayahnya yang memberitahu jika ibunya masuk ke rumah sakit karena asam lambung. Lalu Alia juga sempat berbicara kepada ibunya. Kamu tenang aja, cuma salah makan kok. Di sini ayahnya menasihati Alia untuk segera menyelesaikan sekolahnya agar bisa menggantikan ibunya. Cho merasa galau karena dia sudah memutuskan hubungannya dengan Din. Cho juga meminta Bima untuk tidak memberitahu kejadian ini kepada Alia dan Din. Jangan bilang sama Alia ya, apalagi sama Din. Di saat itu, Din menemui seseorang temannya yang bernama Rolly untuk menginap di rumahnya. Sedangkan Bima, dia mencoba menghibur Cho dengan lagu kesukaan Cho. Setelah itu, Bima menemui Alia yang sedang mandi junub. Bima memberitahu jika semalam dia bersama Timmy dan HP-nya baru kecas. Bima menanyakan kabar ibunya Alia. Menurut Alia, ibunya sudah tidak apa-apa. Lalu Alia bertanya, kenapa Bima tidak cerita kepadanya jika Cho dan Din putus? Bima tidak cerita kepada Alia karena Cho dan Din sering putus nyambung dan mungkin sebentar lagi mereka nyambung lagi. Lalu Bima membantu Alia untuk memakaikan handuknya. Bima berkata jika dia butuh waktu untuk menyesuaikan Alia masuk ke dunianya. Namun niat Alia sebenarnya baik agar Bima mempunyai jadwal manggung. Menurut Bima, masalahnya bukan di niatnya, tapi Bima hanya membutuhkan waktu. Setelah itu Alia pergi olahraga sambil menenangkan pikirannya. Sementara itu Bima kembali bertemu dengan Cho dan Din, yang dimana mereka masih menunggu kabar dari Cho berharap Cho ingin balikan lagi. Di sini Bima ingin mengajak Cho makan siang sebagai tanda terima kasih karena telah menemaninya di jembatan pada waktu itu. Dan Cho saat ini ingin makan burger di Hooters. Di saat yang bersamaan Din juga kembali menemui Katrina. Katrina kesal karena Din selalu meracuni pikiran Alia. Karena Alia bukan hanya membolos melainkan tidak mengumpulkan tugasnya. Bahkan Katrina mengira jika semua ini disebabkan oleh Din. Namun Din merasa jika ini bukan salahnya. Din ingin membantu Alia untuk bicara ke dosen agar Alia diberi kelonggaran waktu untuk mengumpulkan tugasnya. Kemudian Bima dan Cho tengah asik memakan burgernya. Menurut Bima, ini adalah tempat dengan selera yang buruk dalam mengelola komunitasnya. Di saat itu Alia mengirim pesan jika Bima harus datang ke stasiun radio, latihan dan bikin vlog. Cho pun bertanya sejak kapan Bima mempunyai jadwal. Tapi Cho merasa jika Bima kelihatannya tidak senang dengan jadwal tersebut. Di rumah Bima berkata kepada Alia, lebih penting bertemu dengan David di kantor radio dibandingkan dengan buat vlog untuk manggung di Libra. Alia merasa menjadi serba salah ketika memberikan jadwal kepada Bima. Dan Alia juga merasa jika Bima tidak mau Alia menjadi manajernya. Sementara itu, Cho mendapat teguran dari atasannya jika atasannya mau tindakan Cho. Karena salah satu tamunya punya masalah politik di negaranya. Namun Cho melakukan itu untuk membuat Swiss agar tidak dianggap pengecut. Malam itu, Alia meracik teh yang sangat spesial. Al, lihat ke bawah pintu ya. Din menyogok Alia dengan sebuah surat. Alia pun melihat surat tersebut dan surat itu berisikan toleransi jika Alia masih bisa mengumpulkan tugas. Yang akhirnya Alia mempersilahkan Din masuk ke rumahnya. Alia bertanya apa yang Din katakan kepada dosennya. Dan ceritanya pun panjang seperti novelnya yang sudah sampai ke bab 13 atau Alia malah ilfil. Ketika Din ingin mencium Alia, seketika Alia menolaknya. Lalu Din berkata jika mereka tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi pada mereka. Dan kejadian yang sebelumnya bisa menjadi hantu yang membunuh semuanya. Sebelum pergi Din memberitahu jika besok Din akan kerja di Young Project. Akan tetapi Alia takut ketinggian. Jika Alia ingin ngalahin hantu, besok pagi Din berada di sana. Malam itu Cho tidak mengangkat telepon dari Din tapi Cho membukakan pintu untuk Bima. Bima mempercayai perkataan Cho waktu makan siang tadi dan seketika mereka berkimpoi. Keesokannya Alia menemui Din. Alia berkata jika dia ingin melalui perjalanan yang ngalahin hantu. Namun tiketnya sudah habis tapi Din sudah menyiapkan tiketnya untuk Alia. Kemudian mereka menaiki kereta untuk menuju ke tempat yang tinggi.
Sementara itu, Bima sedang membuat lagu di samping Cho. Akan tetapi Bima melihat bahwa Cho masih menyimpan foto-fotonya dan Din. Tiba di lokasi, Alia takut melihat ke bawah namun Din terus membujuk Alia. Bima pun langsung pergi meninggalkan Cho yang masih tertidur. Din mengajak Alia berjalan pelan-pelan. Yang akhirnya Alia berani berjalan. Alia mengetahui Din menjadi pemandu tur, pemenang novel atau suka gangguin Bima ataupun samar-samar pacaran sama Cho. Din berkata jika percaya itu mahal. Pada umur 5 tahun Din sudah yatim piatu. Orang tuanya meninggal akibat kecelakaan mobil. Semenjak kejadian itu Din bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa hanya dia yang selamat. Setelah itu Din sering hidup pindah-pindah tempat dari tempat kakek, tante, pakle, bule, dan rasa percaya Din jadi semakin hilang. Karena semakin lama kekerabatannya semakin jauh, dan hal itu disebabkan harta orang tua Din yang mereka rampas semakin sedikit. Kemudian mereka pun akan kembali ke bawah lagi. Di saat itu Alia memfoto pemandangan dari dalam kereta. Alia juga melihat orang-orang India yang sedang asik bernyanyi, yang kemudian Din juga ikut bergabung dan menyuruh teman-teman lain untuk bernyanyi. Momen itu juga diabadikan oleh Alia melalui HP-nya. Lalu mereka menuju ke tempat bermain anak-anak. Yang sebenarnya Alia tidak suka dengan tempat bermain karena waktu masih kecil, Alia pernah keasikan bermain hingga melupakan adiknya. 6 jam Alia dan kedua orang tuanya mencari adiknya yang hilang. Setelah kejadian itu, Alia tidak dipercayai oleh orang tuanya. Tapi Din mempunyai sudut pandang lain. Buktinya Alia dikirim ke sini. Din berkata jika Alia dikirim ke sini untuk meneruskan usaha keluarganya, yang dalam artian Alia dipercaya oleh orang tuanya. Tiba di rumah, Bima membuatkan teh untuk Alia. Seketika Alia memeluk Bima. Ketika Bima ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba Alia berkata bahwa dia sudah memaafkan Bima. Bima memberitahu jika dia mau manggung di Mocha yang pernah ditawari Alia waktu itu. Alia pun menyerahkan semua pada Bima bagaimana mengatur waktunya. Dibuka dong. Dingin banget apa? Di sisi lain, Cho sedang merayakan keberhasilan acara mereka, dan Bima juga mendatangi Cho untuk mengucapkan kesuksesan mereka. Cho memberitahu jika ada tamu yang tertangkap karena memberi narkoboy. Kemudian, Bima memegangi Cho karena Cho sedikit mabuk. Di sisi lain, Alia yang sedang jogging, dia ditemani oleh Din. Alia berkata dari sebuah buku jika memasak itu adalah sebuah perjalanan. Sementara itu, Bima masih menemani Cho di rumahnya. Bima mencoba merangkai kata yang diucapkan Cho untuk dijadikan lirik lagu. Lalu Alia mendapat pesan dari Tatania jika Jack siap bertemu dengan Bima besok siang. Seketika ayahnya menelpon. Ayahnya memberitahu jika liburan semester depan ayahnya akan mengunjunginya, dan ayahnya akan mengurus permintaan kerjasama dengan toko Shiv di Interlaken. Malamnya Din duduk manis di pinggir jalan. Din mendapat pesan dari Cho jika kunci rumahnya dititipkan kepada Albert. Kini lirik lagu yang dibuat Bima dinyanyikan di depan Cho. Menurut Cho, lagunya bagus tapi sedih dan Cho tak merasa jika dia seperti yang tergambar dalam lagu tersebut. Akan tetapi ini adalah sebagai pesan Bima kepada Cho agar tidak begitu lagi dan tidak perlu berlari ke bawah shower. Cho memuji lagu ciptaan Bima yang sangat bagus. Namun Bima merasa jika hanya di sini dia bisa bikin lirik seperti ini. Sementara itu Alia tengah sendirian di kamar. Alia mengambil foto USG dan sebuah test pack. Lalu Alia mengembalikan fotonya ke lemarinya dan pergi tidur. Tiba di rumah, Bima melihat test pack yang tergeletak di lantai. Pagi harinya Din mendatangi rumah Cho. Din melihat tulisan-tulisan yang tertempel dinding dan melihat foto Cho. Tidak cuma itu, Din menemukan clipper gitar di sofanya. Lalu Din membawa barang-barangnya dan menuju ke rumah Albert. Din meminta tolong kepada Albert untuk memfoto Cho dengan Bima. Di saat yang bersamaan Bima terus memandangi test pack-nya dan sepertinya Bima kebingungan. Tak berselang lama Alia terbangun. Alia memberitahu jika ayahnya marah dan akan kesini untuk mengurusi kerjasama coklat yang seharusnya diurusi oleh Alia. Kemudian Alia bertanya kepada Katrina, apakah dia tahu tentang toko clothes? Namun toko coklat itu di luar jangkauannya karena Katrina pernah ditolak magang di sana. Tiba di cafe Mocha, Bima melihat Jack memarahi 2 orang yang gagal manggung karena salah satu personilnya tidak datang. Setelah itu Bima memberitahu jika dia telah membuat band dengan orang tersebut. Cho tak menyangka jika Bima mengambil keputusan itu. 2 orang itu bernama Adrian dan Steve. Di saat itu Albert memperlihatkan foto yang dia dapat kepada Din. Namun Albert tidak mengetahui Bima datang menemui Cho. Akan tetapi sebenarnya Albert tidak enak dengan mereka karena mereka adalah temannya juga. Bima dan Cho lanjut makan siang bersama. Cho bertanya jika semenjak Bima datang ke sini belum pernah tinggal sendiri. Dulu Bima kesini karena berpikiran karena ada tempat pulang. Cho berkata jika sudah saatnya Bima mempunyai tempat pulang sendiri. Di
Di sisi lain, Alia dan Din juga makan siang di restoran Marwin. Alia berpikiran jika dia lebih senang kerja di sini ketimbang di Snoots. Din pun siap membantu Alia untuk bisa bekerja di sini dan membuat toko Snoots bertekuk lutut kepadanya. Ketika Din ingin mencium Alia menolaknya karena suasananya terlalu ramai. Malamnya Alia menemui Bima yang tengah fokus latihan. Alia mengucapkan selamat kepada Bima yang telah sukses audisi. Alia juga ingin mengurus semuanya namun Bima menolaknya karena sudah Bima urus semuanya. Karena Alia sebenarnya menyiapkan Bima untuk menjadi solo artis, tapi lagi-lagi Alia tidak mau mendebatkan masalah ini dan lebih baik diam. Ketika Alia ingin melihat lagu buatan Bima, seketika Bima mengambil bukunya dan meninggalkan Alia. Sementara itu Alia mencari Din di rumah Rolly namun Din sudah pergi. Jack dan pengunjung merasa terhibur dengan band Asirama. Alia mendapati foto kemesraan Bima dan Cho dari Albert yang ternyata Alia juga menyuruh Albert untuk memfoto kedekatan Bima dan Alia. Alia menyuruh Albert untuk menghapusnya karena ini adalah aibnya. Lalu Alia membuat secangkir teh tapi tiba-tiba terjatuh. Alia juga membuang gelas dan teko yang tertata di atas meja, yang sepertinya Alia sangat depresi dengan kedekatan Bima dan Cho. Di saat itu Cho menawarkan rumahnya untuk tempat tinggal Bima. Cho memaksa Bima untuk menerima walaupun Bima sepertinya tidak mau menerimanya. Cho juga teringat dengan perkataan Bima, jika musik itu ada, karena ada berhentinya bukan ada karena terus-terusan menyambung. Dan Cho merasa Bima butuh itu dari Alia. Tiba di rumah, Bima ingin bicara dengan Alia dan Alia masih sibuk mengirim pesan untuk Din. Namun Alia sudah mengetahui keinginan Bima untuk putus dengannya. Gini Al, Kamu mau putus? Dan Alia perlu jarak dengan Bima. Maksudnya mereka berdua pisah tempat agar mempunyai ruang sendiri-sendiri untuk mencapai floor yang baru. Tapi sebelum pergi, Bima ingin berkimpoi dengan Alia. Setelah itu Bima membawa barang-barangnya dan pergi meninggalkan rumah Alia. Lalu Din datang dan mereka pun berkimpoi. Di sisi lain, Alia bertemu dengan seseorang di toko Suits. Setelah melihat resep Alia, orang itu berkata jika ini terlalu ambisius. Seketika Franz pun datang dan meremehkan orang Indonesia yang akan menemuinya. Franz berkata jika ingin bawa coklat Suits, dia harus buktikan terlebih dahulu di dapurnya. Orang itu juga tidak bisa membantu banyak karena keputusan itu ada di tangan Franz. Tiba di rumahnya, Alia mendapat surat dari Din jika Din telah meminjam tehnya karena editor MC Grow. Mereka suka teh. Alia sepertinya teringat dengan Bima dan mengirim pesan untuk Bima. Alia membuat coklat dan dicicipi oleh Franz. Seketika Franz mengeluarkan kembali coklat itu dari mulutnya dan pergi begitu saja. Alia merasa jika dirinya telah gagal membuat coklat yang lezat. Lalu Tatania juga menilai jika Alia salah dalam membuat coklat. Kemudian Alia memberitahu nasihat dari Franz, jika membuat coklat harus tulus hati. Lalu Titian juga menasihati Alia untuk mencintai coklat agar bisa membuat coklat yang lezat. Job took the chance and made this dream happen. Sementara Cho menanyakan keberadaan Bima, sedangkan Bima, dia masih kepikiran dengan tes pack. Di sisi lain, Alia sedang menjemput ayahnya dan mengajak ayahnya ke Suits untuk menemui Franz. Cho masih saja mencari Bima karena Cho kesepian. Cho memfoto dirinya di dalam kamar mandi dan Cho juga mengambil jarum suntik. Namun Bima, dia belum bisa datang karena dia masih harus latihan. Cho membeli sesuatu dari Igor tapi seketika, Cho tidak mengambil barang itu dan pergi begitu saja. Kemudian Cho ingin menghubungi Din. Tiba di sana, mereka pun saling berdiskusi namun Alia nampaknya masih sedih karena hanya diam saja. Yang akhirnya ayahnya bisa bekerja sama dengan toko Suits. Mereka pun merayakan kerjasamanya dengan bersulang. Di sisi lain, Bima menciptakan lagu yang berjudul Satu Hari Nanti. Sementara itu, Din masih berusaha meminta resep coklat untuk Alia. Tak berselang lama, Cho mendatanginya. Cho berkata pucak dan pergi begitu saja. Kemudian Cho sempat berhenti di pinggir jalan dan melihat sebuah surat. Sedangkan Alia, dia mengajak ayahnya menuju wisata di Jungfraujoch. Awalnya ayahnya merasa jika Alia takut ketinggian. Lalu Alia memperlihatkan buku dari kado ulang tahunnya. Alia berkata jika itu yang Alia mau bukannya sekedar bikin coklat ataupun ngurusin toko coklat. Alia ingin keliling dunia untuk mencari resep-resep, cari masakan, ke Jepang menjadi bintang porn, nyari teh yang paling tua, ke Tibet nyari Tekuba yang paling enak di sana, atau Magelang nyari lasah yang hampir punah karena masak itu adalah perjalanan. Akhirnya ayah memakluminya dan kenapa Alia baru bilang sekarang? Alia baru memberitahunya karena Alia sudah tidak takut ketinggian lagi. Alia juga, dia menyadari jika Alia tidak bisa membuat coklat sejujur ibu dan Alia akan tetap pergi mengejar mimpinya. Ayah pun mendukung cita-cita Alia dan membuat buku yang lebih bagus lagi dari Anthony Bourdain. Dan jangan lupa untuk pamit kepada ibunya. Di saat itu Din tengah berada di pinggir danau.
Sedangkan ayah, dia terus melihat foto dirinya dengan Alia dan mengirimkannya kepada istrinya. Tiba di rumah Cho, Dean terus mencari keberadaan Cho. Namun sepertinya Cho tidak berada di rumahnya. Dean melihat barang-barang yang telah dibuang Cho. Sementara itu Cho menelpon ibunya dan ingin memulangkan kunci rumahnya yang waktu itu dia ambil dari Om Rudy. Cho bertanya, apakah ibunya pernah sakit hati dengan bapaknya? Lalu ibunya mengingatkan jika mereka pernah menjadi bahan tertawaan saat arisan keluarga besar. Seketika Dean menemui Cho. Dean berkata jika Dean selama ini tidak bisa tidur memikirkan Cho. Dean akan membenahi hubungan mereka sekarang. Lalu Dean mengajak Cho untuk menikah. Di dasar adanya kamu lagi. Cho mengatakan hal itu dari isi hatinya sekarang. Cho ingin lebih dari sekadar mereka yang dulu, yaitu first day langsung make love. Yang akhirnya mereka pun balikan. Ketika Alia sedang membereskan barang-barangnya, Alia melihat foto pertama kali Bima datang ke sini dan memegang kaca yang sedikit retak. Alia melihat Dean berada di pinggir jalan dekat rumahnya. Pagi harinya Alia berpamitan kepada Katerina. Sementara itu, Cho mendapati lirik lagu dari balik pintu rumahnya. Di saat itu Bima menyanyikan lagu ciptaannya yang berjudul Satu Hari Nanti di Cafe Mocha. Alia juga melihat Bima saat menyanyikan lagu tersebut. Setelah itu, Alia berkata jika dia sudah tahu jika Bima selingkuh dengan Cho. Tapi Alia juga mengakui jika dia selingkuh dengan Dean. Tapi aku juga selingkuh sama Dean sih. Bima pun hanya terdiam membisu ketika mendengar kebenaran itu. Bima memberitahu Alia jika dirinya ingin pulang ke Indonesia. Dan Alia juga memberitahu bahwa Alia juga akan pergi keliling dunia. Aku mau pulang ke Indonesia. Kemudian Alia memperlihatkan foto pertama kali Bima datang ke sini. Bima memberi pesan jika Alia masih mencari dirinya, pasti Alia tahu Bima di mana. Mereka pun berpelukan untuk terakhir kalinya. Lalu Alia menemui Cho. Alia mencoba membantu Cho untuk memotong coklat, namun Cho menolaknya dan tamat. Oke, seperti itulah story dari film Suatu Hari Nanti. Dan bagi kalian yang filmnya ingin di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan berbagai cara yang kalian bisa. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.